Hey Baba Girl, aku akhir-akhir ini entah kenapa bosan banget. Kayak nggak ada yang bisa aku lakuin gitu selain nonton YouTube, main TikTok, dan lain-lain. Dan aku secara nggak sengaja ngelihat temanku itu ternyata open contest. Sebenarnya aku mau ikut, cuman aku entah kenapa hari ini kayak males banget buka Ibis Paint. Jadi ya kayaknya nanti aja deh. Tapi pas di sore hari ini entah kenapa sial atau apa, wifi aku tiba-tiba jaringannya jelek banget anjir. Warna merah, cok. Jadi ya mengisi kegabutan ya aku akhirnya ikut kontes. Ini suara gue kenapa tiba-tiba seruk dah? Akibat belum minum air putih 69 liter kah? By the way, temanku ini temanku. Aku sebenarnya nggak tahu kita ini temenan atau enggak, tapi apakah itu karena aku subscribe dia sementara dia juga subscribe aku? Apakah itu juga termasuk ya? Aku juga nggak tahu anjir. Oke, jadi dia open kontes itu karena subscriber dia sudah mencapai 17.000 subscriber. Wow, selamat. Sejujurnya aku nggak begitu tertarik sama hadiahnya, tapi yang aku bikin tertarik itu sama OC-nya ini yang sangat imut. Aku entah kenapa saat melihat OC-OC yang sangat imut itu rasanya jantung aku deg 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 deg. Ini maksudnya itu cewek support cewek ya, bukan lesbian ya, sialan. Yang menganggap lesbian akan kusmek pantatnya 69 kali. Oke, aku suka OC-nya itu karena outfitnya itu bisa dibilang simple banget atau over simple. Walaupun lebih simpelan OC aku, tapi ini simple. Dan aku suka sama OC yang gak butuh banyak banget aksesoris gitu. Yes, even though she has male OC, but I prefer ladies of course. Sejujurnya kontes ini gak perlu bikin video, cuman aku pengen aja karena aku merasa video-video aku ini dikit banget anjir. Di sisi lain, aku pernah fake collab dengan OC-nya karena sebelumnya dia itu udah fake collab dengan OC aku. Dan di sini OC aku itu imut banget. Oh, damn. Aku jujur suka banget sama art style dia yang chibi itu. Oke, daripada banyak yapping lagi, ayo kita langsung ke gambarnya aja ya. Oke, sebelum itu maafkan aku karena aku nggak sempet record buat ngegambar sketchnya. Dan aku nge-sketch ini butuh 22 menit. Not bad. Oke, karena di sini aku udah nge-sketch, jadi aku tinggal kasih line art, base color, dan rendering. Aduh, rendering males banget. Oke, aku biasanya nge-line art itu pakai brush yang namanya Kiss This Brush. Kenapa aku ngomongnya gitu banget sih anjir, malu. Maaf, aku menyesal telah ngomong itu. But don't judge me guys. Aku suka banget sama brush buat line art ini. Kenapa aku suka pakai brush ini? Karena brush ini feel-nya itu rasanya kayak pakai pulpen. And for honestly, aku kalau gambar di kertas atau tradisional atau tradi lah, itu aku suka pakai pulpen dibandingkan pakai pensil. Lihat ini, saat aku menggoresnya dengan cepat dan saat aku menggoresnya dengan pelan namun ditekan. Ini feel-nya benar-benar kayak pulpen gitu loh. I like it so much. Rasanya aku pengen nikahin brushnya saking cintanya. Dan bagi yang mau QR code brushnya silahkan. Bagi yang mau kopelan. Tapi kalau yang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Oke, aku di sini langsung line art karena aku malas banget ada PR atau whip lah intinya. By the way, kalau boleh tahu pengalaman pertama kalian saat menggambar itu kayak gimana ya? Aku tiba-tiba penasaran. Dibandingkan pengalaman pertama kalian saat menggambar, aku lebih penasaran pengalaman pertama kalian pas pakai akrilik marker. Itu ngomong kayak gimana sih? Kok gue tiba-tiba latah sih? Ini dagunya juga kenapa miring banget anjir the hell. Kalau aku dulu waktu pertama kali nyoba akrilik marker itu, aduh rasanya nggak mau pegang lagi, itu spidol kayaknya benar-benar kuman di tangan aku anjir. Di sisi lain aku pakai akrilik marker itu karena FOMO. Haha. Karena di VP TikTok aku tiba-tiba ada banyak banget seniman atau artis menggambar yang coba akrilik marker dan hasil mereka pada bagus semua. Rasanya pengen aku nikahin semua karya mereka. Tapi pas aku coba, pas aku pakai itu beda banget feelnya anjir sama yang di video. Sialan. Rasanya itu kayak habis ditipu, cok. Maksudnya ditipu dalam pikiran. Karena di pikiran aku saat aku mencoba akrilik marker ini, wow, bagus sekali. Tahu-taunya anjlok, bangke.
Oh, dan aku hampir lupa aksesoris atau jepitan yang ada di rambutnya itu. Dan maafkan aku Ana underscore nih kalau ekspresinya itu terlihat cabul. Karena yang menggambarnya juga itu cabul terhadap para gadis. Buntut mana yang bilang itu, woi? That's not me, guys. Itu sisi tergelapku. Tanpa sadar kita sudah ke base color saja ya. Selain gak bisa pakai acrylic marker, aku juga kayaknya gak bisa pakai crayon sama pensil warna deh. Ana, maafkan aku kalau sepatunya itu beda. Karena aku nggak tahu model sepatunya itu kayak apa. Yang aku tahu dia pakai kaos kaki warna abu-abu dan of course sepatunya juga warna abu-abu. Tapi aku nggak tahu itu benar atau enggak ya. Jadi aku menggunakan akal-akalan baratku. Dan jujur banget, aku kalau nge-shading itu lebih suka nge-shading rambut dibandingkan kulit, baju, atau mata. Aku lebih suka rambut entah kenapa. Mungkin karena satisfying kali ya. Lihat ini, rambutnya langsung, aduh enak banget nih dilihat. Di mataku aja kali yang enak ya. Nggak tahu juga kalau di mata kalian itu bagus atau tidak. Oh ya, pasal acrylic marker. Tadi aku cobain acrylic marker lagi dan aku menyesal kembali karena telah mencobanya. Karena hasilnya itu malah begini. Selain gambaran itu juga ada beberapa gambaranku yang pakai acrylic marker. Dan di situ aku langsung berpikir, mungkin ini saatnya untuk belajar mewarnai di tradisional deh. Karena aku merasa sia-sia aja gitu beli acrylic marker tapi hasilnya itu malah jelek dan gak dipakai pada akhirnya. Dan ini adalah bagian dimana aku suka banget buat melakukannya, yaitu memberi helai-helai pada rambut. Ini entah kenapa satisfying aja gitu, kayak ngelihat rambutnya berantakan, kena angin. Itu entah kenapa kelihatannya enak banget ya. BTW yang mau QR code-nya silahkan. Ini juga aku dapat QR code-nya itu dari Bu Tutor aku alias guru pembimbing aku dalam menggambar. Dan juga Bu Tutor, kalau kamu melihat video ini, terima kasih atas ilmu yang engkau berikan kepada manusia ingusan ini yang tidak tahu cara memasak. Dan jujur aja aku di sini bingung banget backgroundnya mau dikasih warna apa, tapi kepikiran kayaknya warna Tosca bagus. Lah, putih-putih apa ini anjir? Pergi kau dari sini. Dan yap, hidangan terakhir memberi watermark. Biar gak dicolong anjir, the hell. Muak gua dicolong terus. Oke, saatnya mengirim ke komunitas YouTube. Wah, bro, what the hell? Kenapa jadi 1:1? Oke, ini dia setelah ku otak-atik. Haha. Kata-kata apa yang bagus dan terlihat lebih ramah dan sopan? Oke, mungkin ini cukup. Dan Ana, semoga kamu suka ya. Dan yap, tinggal kirim. Jadi bagaimana? Apakah gambarannya sudah membuat kalian ingin menampar pantatnya? Ya, walaupun sepatunya itu bisa dibilang benar-benar anjlok, dan aku sepertinya harus belajar membuat sepatu deh. Oh ya, mungkin segini aja videonya. Aku harap kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya yang mungkin akan lebih freaky dari video ini. Dadah!